Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Live Report. Dan seperti biasanya kita selalu hadir pukul 2 siang dan tentunya terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur yang bertugas di sejumlah kota ataupun kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Ahmad Nasution yang bertugas di Kabupaten Bantaeng. Ahmad akan melaporkan terkait 3 mobil kecelakaan di Bantaeng. Lantas seperti apa lebih lengkapnya? Langsung saja Ahmad Nasution laporan Anda. Baik, terima kasih Sukma. Kali ini saya akan melaporkan terkait kecelakaan yang melibatkan 3 mobil tepatnya di Desa Rapua, Kecamatan Pajugukang, Kabupaten Bantaeng. Kecelakaan tersebut itu terjadi pada Sabtu 22 Mei 2021, namun hingga saat ini pihak-pihak korban maupun pengendara yang menabrak kedua mobil tersebut itu belum ada kesepakatan untuk melakukan perdamaian, dan hingga saat ini masih terus berproses di Polres Bantaeng. Terkait dengan kronologi kecelakaan tersebut, itu awalnya pengendara supir truk, mungkin tampak di belakang saya, truk pengangkut BBM itu mengendarai dari arah barat menuju timur, namun diduga karena mengantuk tiba-tiba menabrak sebuah mobil angkutan umum yang terparkir di pinggir jalan. Nah, setelah menabrak mobil angkutan umum yang ada di pinggir jalan, pada saat bersamaan melintas mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Edi, si sopir, itu tiba-tiba di mobil truk oleng ke kanan dan menabrak mobil Avanza tersebut. Dan kondisi mobil tersebut kita mungkin lihat di belakang ini, seperti ini kondisi dari mobil truk dan kondisi dari mobil Avanza. Kondisi dari mobil Avanza tersebut itu hancur pada bagian depan, kemudian pada bagian kanan, dan sementara kondisi mobil truk itu juga hancur pada bagian depan. Terkait dengan kondisi korban atau penumpang yang ada di mobil Avanza itu ada 10 orang, 5 orang dewasa, 4 balita, kemudian 1 orang itu seorang bayi. Untuk sampai hari ini dilaporkan bahwa ada lima orang yang mengalami luka parah yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Anwar Makatutu Kabupaten Bantaeng. Mungkin sementara itu Sukma. Baik, Tribuners, jadi ini memang bisa dikatakan sebagai kecelakaan beruntun ya, karena memang tidak hanya melibatkan satu mobil saja yang menjadi korban, tetapi ada mobil Avanza juga yang tadinya memang banyak terdapat 10 penumpang. Baik, Ahmad Nasution, mungkin juga bisa disampaikan apakah dari seluruh kejadian ini memang tidak ada korban jiwa yang memang sampai menelan korban sampai meninggal atau seperti apa, dan sejauh ini apakah dari pihak penabrak ini atau mungkin tadi yang mobil truk tadi itu sudah mulai memberikan kejelasan untuk bertanggung jawab atau menanggung segala biaya mungkin yang oleh korban atau seperti apa hingga saat ini? Untuk hingga saat ini korban masih dirawat di rumah sakit dan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Untuk pertanggungjawaban dari supir truk yang menabrak, hingga saat ini belum ada
belum ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait, dan sementara dari konfirmasi dari Kasat Lantas Polres Bantaeng, pihak-pihak terkait belum ada kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Dan informasi terakhir juga, pengendara mobil truk tersebut itu saat ini ditahan di Polres Bantaeng. Ya, lantas bagaimana dengan kondisi angkutan umum? Tadi mungkin sudah disampaikan kepada Tribuners untuk untuk Avanza. Lantas untuk angkutan umum yang sebelumnya pertama kali tabrak itu bagaimana kondisinya? Dan bagaimana juga kondisi, apakah saat itu ada penumpang juga atau seperti apa? Ya, untuk kondisi dari mobil angkutan tersebut itu rusak, hancur pada bagian depan, kemudian belakang semua kaca mobil tersebut itu pecah, dan beruntung pada saat itu mobil sedang terparkir dan tidak ada penumpang yang ada di atas mobil tersebut. Baik, Ahmad juga mungkin bisa disampaikan bagaimana update terkini, karena kalau kita ketahui bersama Tribuners, kejadiannya pada Sabtu kemarin ya, artinya sudah berjalan beberapa hari, dan mungkin sudah ada, boleh di-share juga bagaimana update terakhir dari kepolisian setempat terkait kasus ini dan kapan kira-kira akan segera dirampungkan, mengingat juga korban, ada 10 korban ya yang saat ini masih berada di rumah sakit yang tentunya butuh perawatan yang lebih intensif. Ya, informasi yang didapat dari pihak korban itu sendiri, hingga saat ini menurut pihak korban belum diproses lebih lanjut karena menunggu pihak korban sembuh. Namun sebelumnya sempat dilakukan komunikasi antara pihak-pihak terkait, namun belum ada kesepakatan. Dan untuk lebih lanjutnya masih menunggu korban untuk pulih kembali, kemudian dilakukan proses lebih lanjut. Baik, Ahmad, terakhir mungkin apakah belum ada keputusan juga dari kepolisian setempat yang menangani kasus ini, kira-kira supir truk tersebut akan dipenjara atau seperti apa ke depannya, atau belum ada update-nya? Hingga saat ini konfirmasi dari pihak Polres Bantaeng dalam kecelakaan ini masih berproses, dan belum ada kepastian seperti apa tindak lanjut dari setelah kecelakaan tersebut. Baik, Tribuners, itulah tadi laporan dari Ahmad Nasution, jurnalis Tribun Timur yang bertugas di Kabupaten Bantaeng. Sesaat lagi kita akan terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Calik Mawardi, dan kita akan ketemu setelah jeda berikut ini. Otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman, yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500.000 rupiah untuk 5 orang pemenang,
yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Baik, Tribuners kembali terhubung dan kita akan langsung dari Luwu Utara, di mana ini terkait Kepala Desa Mari-Mari yang mengembalikan uang dugaan korupsi sebesar 320 juta. Lantas seperti apa lebih lengkapnya? Langsung saja calik laporan Anda. Terima kasih, Sukma. Pada Selasa malam kemarin, Kepala Desa Mari-Mari berinisial MM mengembalikan uang sebesar 320 juta atau menyerahkan uang kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Utara. Uang yang diserahkan oleh Kepala Desa Mari-Mari tersebut merupakan uang dugaan korupsi dari alokasi dana desa pada tahun 2019 dan 2020. Dugaan korupsi tersebut diketahui setelah Kejaksaan Negeri Luwu Utara mendapat laporan dari masyarakat, kemudian berdasarkan hasil audit daripada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara. Kemudian dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepala Desa Mari-Mari SM bersikap kooperatif dan mengembalikan uang yang diduga telah dikorupsi tersebut. Demikian, Mas. Baik, Tribuners, jadi ini terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Mari-Mari yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dan sekali mungkin sebelum kita dengarkan langsung dari narasumber, apakah saat ini Kepala Desa tersebut ya itu tengah diamankan oleh polisi atau seperti apa kondisinya, dan apakah ketika uang ini dikembalikan maka kasusnya akan dianggap selesai atau akan terus diproses secara hukum? Cari. Jadi saat ini Kepala Desa Mari-Mari tidak ditahan, dia dikembalikan ke rumahnya. Kejaksaan Negeri Luwu Utara melalui Ajari Haidar menjelaskan bahwa NN tidak ditahan lantaran telah mengembalikan uang yang tidak mendapatkan negara. Selain itu, proses bersikap kooperatif dan memenuhi semua panggilan daripada penyidik. Alasan Haidar atau Kejari Utara tidak melakukan penahanan karena berdasarkan dari surat daripada atau berpedoman pada aturan yang ada di Kejaksaan itu sendiri. Sekian. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan langsung wawancara dengan Kajari Luwu Utara, Bapak Haidar. Ya, kita hentikan dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas pemerintah pada desa, khususnya pada desa Mari-Mari, dan kelancaran pembangunan nasional khususnya juga pada desa Mari-Mari.
dan yang bersangkutan juga bersikap kooperatif. Setiap kali dipanggil datang ke kantor kejaksaan untuk dimintai keterangan tidak pernah sedikit pun berhalangan. Bahkan pada saat pengembalian kerugian kepada negara, beliau sendiri yang mengantarkan saya ke kantor. Begitu pada saat beliau langsung menyetorkan ke kas desa. Mungkin dan pertimbangan kami juga melakukan penghentian penyelidikan karena dimungkinkan, karena kita belum masuk ke tahap penyidikan. Tentunya itu juga berdasarkan SOP yang ada pada institusi kami. Mungkin itu yang dapat saya laporkan kepada adik wartawan. Sukses buat kita semuanya. Mari kita kawal program-program pemerintah khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Syalik, mungkin silahkan dilanjutkan lagi terkait update terkini mengenai pengembalian dana dugaan korupsi tersebut. Kenapa? Mungkin bisa diceritakan sedikit lagi update terkini mengenai dugaan korupsi tersebut oleh Kepala Desa Mari-Mari. Jadi update terkini terkait dengan pengembangan uang yang telah dikembalikan sebesar 372 juta itu kemudian diserahkan ke kas negara, kemudian kepala desa Mari-Mari bisa kembali melanjutkan aktivitasnya atau tugas-tugasnya. Tadi saya sempat mengunjungi atau memantau aktivitas masyarakat desa Mari-Mari, tepatnya di sekitaran Pasar Mari-Mari. Aktivitas di sana terpantau lancar. Sementara itu kantor desa Mari-Mari yang jaraknya tidak jauh dari pasar itu terlihat tertutup, tidak ada orang di sana, aktivitas tidak ada. Saya memantau sekitar pukul 10 pagi tadi. Ya. Baik, Calik, mungkin bisa disampaikan juga kepada Tribuners bagaimana status saat ini untuk kepala desa tersebut. Apakah statusnya masih sebagai kepala desa atau statusnya telah dicopot karena dugaan korupsi ini atau seperti apa? Jadi dia statusnya tetap kepala desa, Kejari beralasan bahwa dia masih penyelidikan dan bersikap kooperatif sehingga kasusnya tidak dilanjutkan lagi. Ya. Lantas bagaimana dengan respon masyarakat terkait hal ini? Sejumlah masyarakat termasuk penggiat aksi korupsi di Lombok Utara memuji kinerja Kejaksaan Negeri Utara yang berani memberantas korupsi, karena selain pengembalian yang dilakukan oleh Kepala Desa Mari-Mari 2 bulan yang lalu, salah seorang pejabat tinggi di Dinas Pengendalian Penduduk juga mengembalikan dana dugaan korupsi sekitar 145 juta. Jadi ada beberapa kasus yang ditangani kejaksaan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, 3 kasus juga masih dalam tahap penyidikan dan 5 kasus dalam tahap penuntutan. Kinerja kejaksaan dipuji oleh beberapa penggiat termasuk aktivis, karena dalam beberapa tahun terakhir sangat minim atau bahkan tidak ada pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Lombok Utara. Padahal menurut beberapa aktivis banyak kejadian-kejadian atau kejanggalan yang terjadi dalam pengelolaan. Demikian. Baik, Tribuners, mungkin cukup sekian untuk laporan Anda spot pada siang hari, dan terima kasih banyak untuk Calik Mawardi dan juga tadi Ahmad Nasution. Dan tentunya ketika kita berbicara mengenai dana desa yang tadi terjadi di Lombok Utara, ya di desa Mari-Mari, bahwasanya dana desa ternyata digunakan bagaimana mestinya, padahal kita tahu dana desa adalah
dihadirkan oleh pemerintah untuk bagaimana digunakan sebagai pengembangan desa tersebut agar semakin maju pastinya dan menjadi desa yang mandiri. Dan Tribuners, karena sekarang juga situasinya masih pandemi COVID-19, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena pandemi belum berakhir, dan mari sama-sama untuk tetap mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian untuk laporan on the spot pada siang hari ini. Saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.